Coronavirus atau COVID-19, sebuah virus baru yang ditemukan di Wuhan, Cina, menghebohkan dunia. Virus yang awalnya berjumlah sedikit ini kemudian mulai merebak ke seluruh belahan dunia. Tidak hanya berdampak pada sektor kesehatan saja, sektor-sektor lain pun merasakan dampak yang cukup parah, terutama ekonomi. Virus corona pertama kali terdeteksi memasuki Indonesia pada awal bulan Maret, bermula dari 2 orang WNI yang melakukan kontak langsung dengan WNA asal Jepang yang ternyata positif terinfeksi virus corona. Jumlah orang yang positif terinfeksi virus corona dan jumlah kematian akibat terinfeksi virus corona semakin meningkat. Untuk mencegah bertambahnya korban yang terinfeksi dan yang meninggal dunia akibat COVID-19, maka diberlakukan PSBB di beberapa kota di Indonesia yang termasuk zona merah, seperti Jakarta, Bekasi, Makassar, Jawa Tengah, Jawa Timur, dan kota-kota lainnya. Hal ini memperparah keadaan ekonomi Indonesia karena banyaknya sektor ekonomi yang terpaksa harus ditutup sementara dan dibatasi aktivitasnya. Dikutip dari bisnis.com, pertumbuhan ekonomi Indonesia pada kuartal 1 di tahun 2019 berada pada angka 5,2%. Dengan diberlakukannya PSBB menyebabkan pertumbuhan ekonomi Indonesia pada kuartal 1 di tahun 2020 tercatat melambat lebih cepat dari perkiraannya. Perekonomian tercatat hanya tumbuh 2,97%. Efek jahat COVID-19 semakin menggerogoti tubuh ekonomi. Gelombang PHK, lonjakan kemiskinan, daya beli anjlok, ekspor impor tersendat. Inilah detik-detik Indonesia semakin dekat dengan jurang resesi. Pada proyeksi pertumbuhan ekonomi kuartal 2, Kementerian Keuangan merilis angka negatif 3,8%, Badan Pusat Statistik minus 4,6%, Kementerian PPN dan Bappenas lebih dalam ke minus 5%, mendekati negatif 6%. Data tersebut melandasi pemerintah memberlakukan new normal dengan harapan langkah ini bisa menjadi solusi untuk memperbaiki keadaan perekonomian Indonesia. New normal adalah sebuah upaya yang dilakukan pemerintah Indonesia guna melakukan kembali kegiatan harian sebagaimana biasa berdasarkan SOP kesehatan dan diharapkan mampu mengembalikan perekonomian Indonesia yang kian hari makin terpuruk. Joko Widodo, Presiden Republik Indonesia mengatakan, kita ingin TNI Polri ada di setiap keramaian-keramaian untuk mendisiplinkan masyarakat agar mengikuti protokol kesehatan yang telah kita sepakati. TNI dan Polri mengawasi pengawasan di lapangan, berkaitan memakai masker, jaga jarak, dan menghindarkan orang yang berkerumun atau orang yang berdesakan. Penerapan new normal. Penerapan new normal diharapkan mampu menjawab permasalahan ekonomi bangsa Indonesia yang kian melemah. Selain itu, new normal juga diharapkan mampu membawa Indonesia bangkit dari kemerosotan nilai rupiah yang mencapai 14.000 per 1 USD. 9 sektor ekonomi yang kembali dibuka saat new normal, antara lain pertambangan, perikanan, perminyakan, logistik, industri, transportasi barang, konstruksi, pertanian dan peternakan, dan yang terakhir adalah perkebunan. Masa new normal diharapkan bisa membawa angin segar bagi perekonomian Indonesia yang sempat tandus akibat pembatasan sosial dalam rangka memutus rantai penularan virus COVID-19. Peluang usaha di tengah pandemi. Di tengah pandemi ini, sebagian besar dari masyarakat lebih memilih untuk membeli kebutuhan sehari-hari dengan cara belanja online, karena tidak perlu berkontak langsung dengan penjual. Hal ini bisa menjadi alternatif kita untuk memperoleh penghasilan tambahan dengan cara berjualan online, seperti berjualan makanan, minuman, pakaian, dan kebutuhan lainnya melalui media sosial atau platform belanja online yang tersedia.